Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di TPW. Baik, sesi yang ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan store prosedur. Kalau dari segi pengertian secara teoritisnya, nanti bisa searching aja di Google ya. Tapi intinya store prosedur itu adalah kumpulan sintak SQL, kumpulan program SQL, di mana kumpulannya itu nanti diletakkan di sisi server, kemudian dari klien hanya memanggil nama store prosedurnya. Ya, jadi semuanya untuk store prosedur ini semuanya fokusnya di server. Berpusat di server. Jadi di klien hanya memanggil nama prosedurnya aja. Kemudian dari store prosedur itu sendiri nanti ada beberapa bagian, ada beberapa fungsinya juga. Maksudnya adalah untuk store prosedur kita bisa membuat perintah query select di dalamnya seperti view ya, seperti view. Jadi nanti kita cuma manggil select, atau bisa juga kita mengisi perintah SQL-nya itu adalah berupa query DML atau data manipulation language. Jadi isinya di situ adalah insert, update, dan delete data. Itu. Nah, store prosedur sendiri juga nanti untuk pembuatannya ada dua model ya. Maksudnya model itu yang pertama ada model yang menggunakan parameter, ada yang menggunakan non parameter gitu ya. Nah, nanti akan kita praktekkan satu-satu. Jadi penggunaan store prosedur yang menggunakan parameter atau tidak, kemudian ada pembuatan store prosedur yang digunakan untuk select biasa atau yang digunakan untuk insert, update, dan delete data. Oke, langsung aja. Jadi kita coba dulu yang pertama kita praktekkan penggunaan store prosedur non parameter dan untuk query select biasa. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama untuk perintahnya adalah menggunakan delimiter. Delimiter ini fungsinya adalah untuk sebagai pembatas ya. Sebagai pembatas untuk query store prosedurnya, pembuatan query store prosedur. Oke, delimiter. Nah, kemudian setelah delimiter di situ ada simbol dolar, ada dua simbol dolar. Jadi nanti di beberapa versi SQL ada yang menggunakan versi dolar, ada yang menggunakan garis horizontal. Ya, sebenarnya sama aja semuanya. Sebenarnya sama semua. Nah, tapi di sini saya lebih menggunakan yang simbol dolar. Oke, selanjutnya langsung kita tuliskan ke prosedur untuk perintah pembuatan store prosedurnya dan langsung diikuti nama store prosedur. Dalam hal ini saya misalkan mau menampilkan data mahasiswa aja. Jadi saya tuliskan nama prosedurnya adalah tampil MS. Kemudian di situ ada simbol tutup buka dan tutup kurung. Ini nanti untuk isinya parameter. Kalau misalnya kita mau yang buat non parameter berarti ini dikosongkan. Tapi nanti kalau misalkan mau yang ada parameternya berarti ini harus diisi. Oke, ini tampil mahasiswa. Kemudian selanjutnya adalah bikin. Setelah bikin sini langsung diikuti perintah query yang utama. Dalam hal ini karena tadi saya mau menampilkan data mahasiswa, saya tuliskan select. Oke, sebelumnya saya lihat dulu nama kolomnya apa aja biar tidak salah. Oke, misalkan saya mau menampilkan nama MHS dan alamat aja misalkan, dan alamat nama MHS dan alamat from TB MHS. Oke, sudah. Kemudian di N fungsinya untuk menutup ya. Oke, sorry, untuk N ini kita juga menggunakan simbol dolar. Kemudian dilanjutkan tulis delimiter koma. Oke, ini untuk store prosedur, pembuatan perintah store prosedur untuk tampil mahasiswa.
Oke, langsung saja kita eksekusi. Di bawah sini tertulis execution time, artinya ini sudah berhasil ya, query sudah berhasil dibuat. Kemudian di bawah sini ada tulisan error code 1064 mm. Nah, jadi yang dimaksud error code 1064 mm ini sebenarnya terjadi karena perbedaan versi SQL. Dan juga tertulis bahwa cek manual your SQL server version. Jadi intinya ini cuma masalah versi SQL-nya aja. Prinsipnya sebenarnya ini query sudah server prosedur ini sudah berhasil dibuat. Jadi cuma sekali lagi cuma perbedaan versi MySQL-nya aja ya. Artinya apa? Ya kalau misalnya mungkin nanti kalian ada yang membuat dan berhasil tanpa muncul error code 1064 ini, tolong saya dikasih tahu. Nanti kita ada perlu sebuah diskusi kira-kira SQL berapa yang kamu pakai dan gimana sintak yang kamu gunakan juga. Oke, itu kita refresh dulu untuk melihat server. Oke, ini sudah muncul ya, tampil MAS di sini. Nah, kemudian untuk memanggil store prosedurnya, menggunakan perintah call tampil MAS. Oke, ini kita eksekusi. Oke, ini hasil store prosedur tampil MAS. Jadi bagian atas ini tadi create store prosedurnya dan ini memanggil store prosedurnya dengan menggunakan perintah tampil MAS. Di sini terlihat bahwa ada dua kolom mahasiswa dan kolom alamat. Di sini sesuai dengan query-nya ya, select nama MAS kemudian alamat dari tabel mahasiswa. Oke, ini store prosedur pertama untuk tampil MAS tanpa parameter ya. Baik, selanjutnya akan saya coba untuk tampil MAS yang menggunakan parameter. Di sini langsung aja ini saya ganti ya. Tampil saya tambahkan dengan data MAS. Nah, parameter yang dimaksud di sini misalkan saya menampilkan data mahasiswa berdasarkan alamat. Kayak berdasarkan alamat. Saya tuliskan alamat MAS, tipe datanya varchar. Sini saya kasih 20 aja. Kemudian di sini saya tambahkan kolomnya, saya mau menampilkan kolom tanggal lahir MAS. Oke ya, sudah sesuai kolomnya. Nah, perlu diperhatikan ini adalah yang dimaksud dengan parameternya. Jadi alamat MAS adalah parameter kolom punyanya prosedur tampil data MAS dia. Artinya di sini dengan demikian saya mau menampilkan data mahasiswa berdasarkan alamat. Nah, kemudian di query-nya di sini juga perlu kita tambahkan kondisinya yaitu where alamat sama dengan alamat MAS. Jadi alamat di sini adalah punyanya tabel mahasiswa dan alamat MAS di sini adalah punyanya store prosedur. Jadi nanti yang kita panggil berdasarkan store prosedurnya. Jadi nanti ketika kita ngisi parameternya pun parameter punyanya store prosedur. Dimana nanti ketika dipanggil dia nanti akan menyamakan gitu ya. Jadi alamat sama dengan alamat MAS. Gitu. Oke, ini query store prosedur untuk tampil data MAS. Langsung kita eksekusi dulu. Oke, sudah berhasil. Masih sama, error code 1064. Kemudian di refresh sudah muncul tampil data MAS. Nah, untuk memanggilnya kita tuliskan tampil data MAS dan kita isi parameternya. Karena di sini tadi parameter yang kita isi adalah alamat. Jadi di sini juga harus kita tuliskan alamat yang mau kita tuju, yang mau kita inginkan. Oke, jadi di sini saya menampilkan data alamat mahasiswa yang berasal dari Sleman. Kita call. Oke, ini ya sudah muncul nama, tanggal lahir, dan alamat, di mana alamatnya adalah cuma dari Sleman. Kita coba cek data yang lain. Selain Sleman, saya juga punya data yang alamatnya Yogyakarta. Eksekusi. Oke, muncul juga ya.
Jadi artinya untuk menampilkan data, untuk membuat data sort prosedur menggunakan parameter, ketika memanggilnya pun juga harus menyesuaikan dengan parameternya. Oke, ini untuk store prosedur menampilkan untuk store prosedur yang menggunakan parameter dan menggunakan non parameter ya, di mana query yang digunakan adalah untuk query select biasa. Oke, ini kemudian selanjutnya yang akan kita praktekkan adalah pembuatan store prosedur untuk DML ya. Jadi untuk melakukan proses insert, update, dan delete. Oke, nah saja. Yang pertama, misalkan saya mau menampilkan, saya mau menyimpan. Oke, kita ganti tabel ya. Misalkan saya mau menyimpan ke tabel mata kuliah. Ya. Tabel mata kuliah, di sini saya ganti sort prosedurnya. Nama prosedurnya adalah misalkan simpan MK. Atau simpan mata kuliah. Nah, karena proses yang mau kita gunakan adalah proses simpan, berarti harus ada parameter antara store prosedur dengan query insert yang umumnya. Oke, langsung saja simpan MK di sini dimulai dari kode MK. Untuk pembuatan kolom atau parameter sort prosedur, pastikan dibuat berbeda dengan kolom yang sudah ada di tabel ya. Artinya apa? Biar kita bisa melihat perbedaannya antara ini kolom punyanya sort prosedur, ini kolom punyanya tabel ya. Oke, kode MK, kemudian selanjutnya nama matkul varchar, saya kasih ini. Ini kode MK-nya saya kasih karena dia cuma sedikit, jadi saya kasih 5 digit aja. Kemudian namanya saya buat 20, kemudian SKS matkul, di sini tipe datanya saya buat integer 2 aja. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya adalah di sini kita menggunakan perintah insert into tbmk. Bisa, maksudnya di sini perlu kita tuliskan, bisa juga tidak ya. Maksudnya dituliskan nama kolom dari tabel MK-nya. Kode MK, MK SKS ini adalah kolom dari tabel mata kuliah. Kemudian di sini values, baru sini kita tuliskan kolom punyanya sort prosedur. Jadi ada kode MK, kemudian nama matkul, kemudian SKS matkul. Oke, kita cek lagi dulu apakah sudah sesuai kode MK, nama matkul, SKS matkul, kode MK, nama MK, dan SKS. Oke, sudah sesuai. Kalau misalnya sudah sesuai, kita eksekusi. Oke, sudah berhasil ya. Kita refresh. Oke, ini sudah muncul simpan MK. Sudah muncul simpan mata kuliah. Nah, terus kemudian bagaimana cara memanggilnya? Nah, jadi cara eksekusinya kita menggunakan simpan MK. Langsung di sini kita tuliskan kolom data yang mau kita inputkan berdasarkan kolom gitu ya. Oke. Sebelumnya agar tidak terjadi tabrakan, saya mau select dulu, select bintang from tbmk. Saya mau ngecek datanya dulu ya. tbmk isinya apa aja.
Oke, sama dengan MK08, berarti di sini saya isi MK09. Mata kuliahnya misalkan namanya matematika lanjut, kemudian SKS-nya misalkan 3. Oke. Kenapa 3 tidak ada stringnya, tidak ada kutipnya? Karena dia saya kasih tipe integer, ya. Oke, ini cara mengeksekusi untuk prosedur simpan MK. Kita blok dulu eksekusi. Oke, sudah berhasil, satu row affected, jadi artinya sudah masuk dalam tabel mata kuliah sebanyak satu row. Kita eksekusi, kita cek dulu, select bintang from TBMK untuk ngecek. Sudah masuk ya, MK09, matematika lanjut, SKS-nya 3. Oke, jadi nanti begini, ini perintah surat prosedur ada di server gitu ya, ada di server. Nah, nanti si klien ketika klien mau menginputkan data mata kuliah, dia tidak perlu ngetik ini gitu ya. Dia tidak perlu ngetik insert into TBMK dan seterusnya. Jadi dia cukup menggunakan perintah ini. Call, simpan MK, nambah datanya, eksekusi. Udah, selesai. Jadi cuma cuma gitu aja. Tidak perlu insert itu. Nah, kepanjangan gitu ya. Makanya itulah kenapa store prosedur itu dia lebih memudahkan dari sisi si kliennya gitu ya. Memudahkan dari sisi klien, makanya ketika dia termudahkan dari sisi si klien, jadinya sebenarnya fokusnya ke server. Jadi terjadi jaringan antara klien dengan server, jaringan klien servernya pun juga tidak terlalu berat, kira-kira gitu. Oke, ini proses store prosedur untuk simpan mata kuliah dia. Baik, kemudian selanjutnya kalau store prosedur untuk rubah mata kuliah misalkan, misalkan selanjutnya kita coba ya untuk ubah MK. Jadi saya mau ubah mata kuliah. Saya buat create prosedur baru yaitu ubah MK. Nah, parameternya di sini sama, boleh. Jadi tidak perlu diganti, nggak apa-apa. Kita buat sama aja. Kemudian, nah ini yang perlu kita ganti tentunya ya. Update TBMK, ini kita hapus aja. Set, karena penggunaannya nanti berbeda. Ya. Nah, di sini langsung kita samakan atau kita gabungkan antara kolom punyanya tabel dan kolom punyanya store prosedur. Jadi di sini langsung saya tuliskan tabel MK kolom. Nah, ini nama MK sama dengan nama matkul, SKS sama dengan kode matkul, where kode MK sama dengan kode underscore MK. Oke, ini ya. Oke, ini saya hapus. Nah, oke, ini untuk proses ini untuk perintah create prosedur pembuatan ubah MK. Oke, langsung kita eksekusi. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita refresh lagi untuk melihat ubah MK sudah masuk. Langsung kita eksekusi ubah MK, di mana saya mau merubah MK 9 yang tadinya matematika lanjut, saya ubah jadi matematika 2. Nah, ini ya. Oke, sebelum kita cek dulu yuk. Oke, ini ya, MK09 masih matematika lanjut. Kemudian ini coba kita eksekusi. Sudah berhasil. Kemudian ini kita cek lagi select bintang from TBMK. Oke, sudah jadi matematika 2. Oke, ini berarti proses ubah MK juga sudah berhasil. Selanjutnya gimana kalau hapus? Oke, kita coba hapus MK. Masih sama. Kemudian di sini kita delete
from tbmk, kita cuma butuh where-nya aja. Nah, where kode mk sama dengan tbmk. Kode mk sama dengan kode mk. Kita eksekusi hapus mk. Oke, berhasil. Kita refresh lagi. Hapus mk sudah masuk. Kemudian kita eksekusi hapus mk. Oke, begini. Ada dua untuk hapus mk ya. Untuk hapus mk ada dua cara. Maksud dua cara itu begini. Kalau misalkan perhatikan ya, kalau misalkan kita hapus mk dan parameternya kita tulis 3 kolom, berarti ini harus kita tulis 3 kolom. Oke, harus tulis 3 kolom. Karena kenapa? Dia nanti harus menyesuaikan, jadi yang dipanggil di sini harus menyesuaikan parameter yang ada di sini. Oke, langsung aja. Yang saya maksud itu adalah ini. Oke, ini kita cek lagi dulu. Berarti kita mau menghapus matematika 2. Ini kita eksekusi dulu. Sudah berhasil, kita cek. Matematika dia sudah hilang. Oke ya. Sekarang untuk hapus MK, saya mau pakai satu parameter aja. Ini saya ganti hapus MK, saya tambah hapus MK1, di mana di sini parameternya saya hapus, saya hilangkan jadi gini aja. Kayak hapus MK1. Kita eksekusi. Oke, berhasil. Nah, sampai dengan di sini hapus MK1. Nah, sampai di sini parameternya ini juga harus kita hapus dia. Jadi kita cukup pakai satu aja. Karena kenapa? Ya, sesuai dengan yang ini. Kode MK. Jadi kita ambil cuma kode MK-nya aja. Jadi ya. Kita cek lagi dulu. Kita hapus MK08. Oke, anggaplah MK08. Ini matematika dasar. Misalkan ini kita eksekusi ya. Nah, error ya. Incorrect number of argument. Karena kenapa? Di sini expect 1, good-nya 3. Di sini kita cuma ada satu parameter. Tapi di sini kita tulis 3. Nah, terus gimana solusinya? Ya, tadi saya bilang, ini kita hapus. Karena di sini kita parameter cuma kode MK, jadi kita fokus kode MK aja. Kayak gini, eksekusi. Berhasil, kita cek. MK08 sudah hilang. Oke, berarti ini untuk store prosedur. Oke, dia. Ini tadi sudah kita praktekkan store prosedur yang menggunakan parameter atau non parameter, store prosedur untuk select biasa, dan store prosedur untuk proses DML, data manipulation language, atau insert, update, dan delete. Oke, demikian penjelasan dari saya terkait store prosedur. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.